Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Meli, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Mukaroma absen 19 dari 12 IPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum, yaitu mengidentifikasi larutan asam basa dengan menggunakan indikator alam. Tujuan praktikum kali ini adalah untuk mengetahui sifat asam basa suatu zat dengan menggunakan indikator alami. Untuk itu, mari kita lihat alat dan bahan yang diperlukan. Alat yang kita butuhkan: 1 buah palet, 3 buah gelas ukur, sendok, penyaring, wadah untuk menggerus, pengaduk, pisau, talenan. Kemudian bahan yang kita butuhkan: kembang telang, kulit manggis, daun pandan, buah bit, dan kunyit. Lalu ada alkohol 70%, kemudian garam, kapur, cuka, serta air. Langkah pertama, pastikan kita sudah menggunakan APD, masker, jas lab, serta sarung tangan. Selanjutnya kita akan membuat bahan penguji yang terdiri dari larutan asam, basa, dan garam. Pertama kita akan membuat larutan garam terlebih dahulu. Tuangkan 1 sendok makan garam ke gelas pertama, kemudian tuangkan kapur ke dalam gelas kedua, dan tuangkan cuka ke dalam gelas ketiga. Lalu kita tambahkan air ke dalam gelas pertama dan kedua, kemudian aduk hingga keduanya larut. Nah, ini dia larutan penguji yang akan kita gunakan. Pertama ada larutan garam, kemudian ada larutan kapur, dan ada larutan cuka. Percobaan pertama. Pada percobaan pertama ini kita akan menggunakan kembang telang. Caranya kita gerus kembang telang, kemudian kita tambahkan alkohol 70%. Setelah itu kita pindahkan ke palet. Lalu kita tuangkan masing-masing bahan penguji. Ada larutan garam, larutan kapur, dan larutan cuka. Teteskan indikator dari kembang telang ke larutan garam, larutan kapur, dan larutan cuka. Kemudian amati perubahan warnanya. Pada percobaan pertama, dengan menggunakan bahan indikator alami yang terbuat dari ekstrak kembang telang, didapatkan larutan garam yang berwarna biru, lalu larutan kapur yang berubah menjadi warna hijau, dan terakhir larutan asam cuka yang berubah menjadi warna pink. Percobaan kedua. Pada percobaan kedua ini kita akan menggunakan kulit manggis sebagai bahan indikator alamnya. Kita ekstrak kulit manggis dengan memotong-motong kecil kulitnya, kemudian kita gerus dan kita tambahkan alkohol 70% ke dalamnya. Lalu kita saring, kemudian kita pindahkan ke dalam palet. Selanjutnya kita masukkan bahan penguji ke dalam palet, yaitu larutan garam, larutan kapur, dan larutan cuka. Kita teteskan indikator alam yang terbuat dari kulit manggis ke masing-masing larutannya. Kemudian amati perubahan warna yang terjadi. Jadi pada percobaan kedua dengan menggunakan indikator alami dari ekstrak kulit manggis, pada larutan garam didapatkan warna coklat muda. Lalu pada larutan air kapur didapatkan warna hijau, dan larutan cuka didapatkan warna pink orange. Percobaan ketiga. Selanjutnya kita akan menggunakan indikator alami yang terbuat dari daun pandan. Kita ekstrak daun pandan dengan cara menggerusnya, kemudian kita tambahkan alkohol 70%, lalu kita saring dan kita pindahkan ke dalam palet. Lalu tambahkan 3 larutan penguji ke dalam palet. Teteskan indikator alam yang terbuat dari daun pandan, kemudian amati perubahan warna yang terjadi. Pada percobaan ketiga dengan menggunakan indikator alami dari daun pandan, didapatkan hasil pada larutan garam warna hijau muda. Pada larutan air kapur didapatkan warna hijau agak kecoklatan dan pekat. Pada larutan asam cuka didapatkan warna hijau ke kuning-kuningan. Percobaan keempat.
Jadi pada percobaan keempat ini kita akan menggunakan indikator alami yang terbuat dari buah bit. Lakukan hal yang sama seperti indikator-indikator sebelumnya, kita mengekstrak buah bit dengan cara menggerusnya, kemudian kita tambahkan alkohol 70% dan menyaringnya, lalu kita pindahkan ke dalam palet. Selanjutnya, tambahkan 3 larutan penguji ke dalam palet. Teteskan indikator alam yang terbuat dari buah bit ke dalam masing-masing larutan. Kemudian amati perubahan warna yang terjadi. Pada percobaan keempat, dengan menggunakan indikator alami yang terbuat dari ekstrak buah bit, didapatkan pada larutan garam berwarna pink muda, pada larutan air kapur berwarna kuning kecoklatan, dan pada larutan asam cuka didapatkan warna pink pekat. Percobaan kelima. Pada percobaan ini kita akan menggunakan indikator alami yang terbuat dari kunyit. Lakukan hal yang sama yaitu dengan mengekstrak kunyit dengan cara memotong kecil-kecil, kemudian kita gerus, lalu tambahkan alkohol 70%. Setelah itu kita saring dan pindahkan ke dalam palet. Kemudian masukkan 3 masing-masing larutan penguji ke dalam palet. Setelah itu, teteskan indikator alami yang terbuat dari kunyit ke masing-masing larutan. Lalu, amati perubahan warna yang terjadi. Pada percobaan kelima, dengan menggunakan indikator alami yang terbuat dari kunyit, didapatkan hasil pada larutan garam didapatkan warna kuning, kemudian pada larutan air kapur didapatkan warna oranye pekat, dan terakhir pada larutan cuka didapatkan warna kuning pekat. Sehingga dari kelima percobaan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada larutan pertama yaitu larutan garam bersifat netral, lalu pada larutan kedua yaitu larutan air kapur bersifat basa, dan pada larutan ketiga yaitu cuka bersifat asam. Sekian video praktikum mengidentifikasi larutan asam basa dengan menggunakan indikator alam dari saya. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak saya, khususnya Kak Nur, Kaulan, Kak Yanti, Kak Hari, yang telah membantu saya dalam melengkapi alat-alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum ini. Lalu, tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Meli, selaku guru mata pelajaran kimia yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan tugas untuk melengkapi nilai ujian praktik mata pelajaran kimia, serta teman-teman yang selalu mendukung dan mensupport saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat terus. Jangan lupa tetap